Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta bimbingan teknis nasional 2 Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sudah masuk ruangan? Sudah? Mana? Yang pasukannya paling banyak. Oke, baik. Kemudian dari Brebes, Jawa Tengah. Kemudian dari Bangka Tengah, Bangka Belitung ada, Sumatera Utara ada, masih di kamar. Iya, baik. Ada lagi yang belum saya. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasihat APETNAS Indonesia, yang kami hormati Ketua Dewan Pembina APETNAS Indonesia, yang kami hormati Ketua Umum APETNAS Indonesia, yang kami hormati tamu undangan, tokoh masyarakat, yang kami sayangi, saudara-saudara kami dari seluruh Indonesia yang alhamdulillah hari ini berkenan hadir. Ada Jawa Timur, ada Sumatera Utara, ada Jawa Tengah, ada Sulawesi Selatan tadi ya, Sulawesi Tengah, kemudian ada Jawa Barat, dan juga ada dari Bali, dan kita tunggu dari teman-teman kita daerah lainnya insyaallah. Kalimantan ya, Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat ya, Baik. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan pembukaan bimbingan teknis kedua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. Mudah-mudahan acara kita hari ini dan juga 3 hari ke depan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga langkah kita jauh-jauh dari daerah menuju Jakarta diberikan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, beberapa hari terakhir kita sama-sama melihat, menyaksikan kondisi saudara-saudara kita juga di Cianjur, Jawa Barat, kemudian di Semeru, Jawa Timur, dan daerah lainnya yang sedang Allah beri ujian dengan musibah bencana alam. Kita doakan mudah-mudahan yang belum bisa hadir di sini, saudara-saudara kita di Jawa Barat, kemudian di Lamongan, dan juga di belahan bumi Nusantara ini diberikan ketabahan. Dan alhamdulillah APETNAS Indonesia Selasa lalu, ya, Pak Ketua, Pak Sekjen, dan juga kita bersinergi dengan anak bangsa, ya, untuk bersama-sama kemudian berkontribusi membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya di sini membacakan susunan acara kegiatan kita pembukaan bimbingan teknis nasional 2 DPP APETNAS Indonesia pada tanggal 8 Agustus 8 Desember 2022. Namun sebelum saya bacakan susunan acara, saya ingin tes lagi kekompakannya, ya, biar nggak kaku, kayaknya serius banget ini. Oke. Saya teriakan, desa bangkit, desa bangkit, desa bangkit. Insyaallah Indonesia akan maju ketika desa-desa di seluruh Indonesia bangkit, baik secara ekonomi, baik secara SDM ataupun lainnya. Dan insya Allah nanti
Setelah acara pembukaan ini akan ada bagaimana kita akan bangkit dari sisi ekonomi, ya. Sudah banyak bumdes ya di desa-desa, bagaimana kemudian nanti kita koneksikan melalui digital, ya. Nanti itu setelah acara kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja acara pertama kita yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama. Untuk yang beragama selain Islam dipersilakan untuk membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Apetas. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri dan kami persilahkan petugas untuk memimpin. Kita
acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kami mohonkan kepada Dr. Taqwa Yunus, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena usia saya yang lebih 60 tahun inilah pertama kalinya ada acara yang saya baca doa. Saya bingung dan nggak tahu kenapa tiba-tiba didaulat harus membaca doa. Namun untuk tidak menghormati penghormatan saya kepada teman-teman yang bernas, mari kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Allah SWT agar kegiatan kita hari ini berkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, saya akan memimpin teman-teman untuk membacakan doa, dan bagi yang beragama non-Muslim, saya persilahkan untuk menyesuaikan. Ila hadrati Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di Hotel Golden Boutique kami semua berkumpul dalam rangka menyelenggarakan acara bimbingan teknis nasional yang kedua. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mensatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar itu bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Majid, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Dr. Agus. Acara selanjutnya yaitu laporan panitia pelaksana bimbingan teknis nasional 2 Apetnas. Dalam hal ini kami mohonkan Ibu Ela Nurlaila Tubagus untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat.
Juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, dan yang terhormat kepada Dewan Penasehat, Dewan Pembina Apetnas Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Apetnas Indonesia Bapak Haji Deden Samsudin SH, kemudian yang terhormat kepada Pak Sekjen Apetnas Indonesia Bapak Haji Insinyur Indra Utama MPWK, yang terhormat juga kepada seluruh waka dari seluruh Indonesia. Sudah ada Pak Komang, Pak Asep tadi saya lihat, Dewan Penasehatnya ada Pak Haji Yunan di belakang, juga ada Dewan Pembina Pak Abang saya, Pak Takwa. Kemudian yang saya cintai, Bapak Ibu peserta BIMTEKNAS 2, yaitu dari Kota Waringin Barat. Tepuk tangan buat Kota Waringin Barat yang mendominasi BIMTEKNAS 2 pada hari ini dan besok ya. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dan atensinya untuk mengikuti acara BIMTEKNAS 2. Kemudian kepada Brebes, Jawa Tengah, terima kasih banyak, luar biasa sudah hadir sejak pagi hari. Mohon maaf ya Pak kalau tadi hotelnya masih tutup tapi luar biasa ya, sudah hadir dari pagi dan belum ada yang melayani. Jadi kami dari panitia DPP mohon maaf ya Pak ya. Kemudian ada dari Kepulauan Bangka Belitung, ya, tepuk tangan dari Kepulauan Bangka Belitung, semuanya semangat. Kemudian dari Sumatera Utara, dari Langkat, Sumatera Utara, terima kasih. Kemudian dari Sumatera Selatan, ya, dan ada juga dari Morowali, ya. Terima kasih berdua, tapi tetap semangat ya Pak ya. Sulawesi ya Pak. Alhamdulillah Sulawesi akhirnya ada. Baik, BIMTEKNAS 2 pada hari ini dan besok itu pesertanya ya. Oh iya, maaf sekali Pak, dari Bengkulu, punten Pak. Tepuk tangan buat Bengkulu. Ada juga dari Banten ya. Tadi ada saya lihat, mungkin masih di kamar. Iya Pak. Oh iya, Jatim, I love you Jatim. Ibu Nima. Iya. Oke, terima kasih Jatim dan BIMTEKNAS pada sore hari ini hampir semua DPP mengikuti ya. Insya Allah besok pada saat Munas seluruh DPD di Indonesia yang tergabung dengan Apetnas juga akan hadir ya. BIMTEKNAS pada sore hari ini kurang lebih 100 orang ya. Pada BIMTEKNAS 1 di Bali itu juga 100 orang. Mudah-mudahan BIMTEKNAS ketiga akan mengapetnaskan Indonesia atau mengindonesiakan Apetnas ya. Terus selanjutnya sambutan yang pertama yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional kepada Bapak Haji Deden Samsudin SH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak
dari mulai pembina, penasehat, sekjen, dan yang saya cintai rekan-rekan APENAS dari setiap provinsi yang mana tadi sudah disebutkan sama Bu Ella. Terutama saya paling berterima kasih nih kepada panitia pelaksana dan rekret dan timnya, luar biasa, termasuk di monitor sama Pak Sekjen. Terima kasih atas terselenggaranya acara ini berkat Pak Sekjen dan panitia yang mana sudah bekerja keras dari mulai sebulan yang lalu, luar biasa, sampai akhirnya kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan BIMTEK NAS kedua ini selain kita bisa saling silaturahmi, menambah ilmu, karena sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa BPD itu sebagai penyelenggara pemerintahan bersama-sama kepala desa dan mempunyai tupoksi mengawasi, menampung aspirasi, memberikan informasi, termasuk mungkin merancang dan mengesahkan APBD yang ada di desa. Saya berharap kepada bapak-bapak yang menjadi anggota BPD di setiap desa menjadi wakil dari masyarakat atau rakyat desa tersebut. Jadi seorang BPD itu mewakili masyarakat. Jadi dalam arti kata, dalam menampung aspirasi dari masyarakat itu kita harus implementasikan di pemerintahan desa. Dan kita sebagai BPD itu harus berani menyatakan pendapat. Jangan sampai segala sesuatu gimana kepala desa. Makanya alhamdulillah pada hari ini dan kita berkumpul di sini, rencana bimbingan teknis nasional 1 ini peningkatan kapasitas bagi BPD. Jadi ini pengalaman saya dulu itu BPD itu kenapa saya membangun APENAS. Jadi pengalaman saya dulu itu ada BPD itu dipecat oleh kepala desa. Nah itu makanya saya harap seorang BPD itu harus berani menyatakan pendapat, termasuk mungkin masalah regulasi dari mulai Permendagri, Permendes dan yang lainnya. Karena terus terang aja kadang-kadang itu yang dipecat oleh kepala desa itu kepala desanya juga nggak tahu regulasi, termasuk BPD-nya tidak tahu regulasi. Setelah kita fasilitasi, alhamdulillah, dan kita hubungannya dengan Pak Bupati, pertama mungkin dengan PMD atau Pemdes dan Bupati dan Camat, akhirnya si BPD yang keluar itu masuk kembali. Kebetulan kemarin saya hadir di Kecamatan Pagelaran Cianjur, itu ada BIMTEK juga peningkatan kapasitas. Saya bilang ini awal dan cikal bakal APENAS ini dari Kecamatan Pagelaran. Nah mudah-mudahan bapak-bapak yang sekarang walaupun di setiap kecamatan, kabupaten sudah melaksanakan peningkatan kapasitas, di sini itu mungkin BIMTEK-nya peningkatan kapasitas nasionalnya itu silaturahmi antar kabupaten, provinsi dan luar pulau untuk berkumpul di sini. Nah mungkin nanti ada pemaparan dari para narasumber, mudah-mudahan bisa proaktif apa yang memang akan disampaikan oleh pemateri disimak, dan kalau misalnya memang ada sesuatu yang memang harus ditanyakan, tanyakan. Jadi biar suasana bergairah dan ramai gitu. Ramainya tapi khusus untuk ke regulasi yang ada di desa. Nah mudah-mudahan saya berharap kepada Bapak Ibu yang mewakili kabupaten atau provinsinya bisa bertambah ilmu dengan hadirnya di sini. Walaupun sebetulnya ilmu itu cukup untuk di peningkatan kapasitas tingkat kecamatan, kabupaten, ini lebih diutamakan silaturahminya. Jadi minimal Bapak Ibu di luar pulau ini bisa saling kenal.
Nah mungkin saya tidak lama, mungkin nanti waktu juga biar karena berjalan terus-terusan, yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa konsen untuk nanti pemateri pertama. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah desa bersama-sama dengan warga desa. Badan Permusyawaratan Desa menjadi media demokratisasi pembangunan desa yang melibatkan warga desa. Karenanya, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa menjadi salah satu variabel penting dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan warga desa berdasarkan data desa berbasis SDGs desa. Kekuatan kelembagaan BPD akan membantu desa mengefektifkan pemanfaatan dana desa. Karena itu, peningkatan kapasitas BPD perlu terus ditingkatkan untuk akselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Saya, Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengucapkan selamat dan sukses Musyawarah Nasional yang pertama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS. Dengan iringan doa, semoga menghasilkan rekomendasi yang mudah dijalankan desa sebagai jalan bagi kebangkitan ekonomi warga desa dan kemandirian desa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional ke-1 dan bimbingan teknis kedua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS pada tanggal 9 hingga 10 Desember 2022. Semoga melalui momentum acara Munas dan BIMTEK dengan tema Indonesia Bangkit dari Desa, ini dapat menambah ilmu dan kesungguhan para BPD dalam memanfaatkan dana desa dengan senantiasa mengawal aspirasi masyarakat dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga sukses selalu Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan teknis nasional kedua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional kita buka dengan diskusi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kita sambung acara kita dengan presentasi dari Desa Digital Peluang Global, ya, tadi sampaikan Mbak siapa? Mbak Reti, belum kenalan kita ya. Harusnya kenalan dulu tadi. Gak apa-apa, nanti biar kenalan di depan ya. Silakan Mbak Reta maju ke depan dari Mobilcom. Kita berikan aplaus untuk Mbak Reta. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih terutama kepada Pak Indra, Pak Ketua Umum, dan Dewan Pembina serta Dewan Penasehat serta DPD se-Indonesia. Terima kasih
Desa Go Digital. Oke, mungkin nggak terlalu berlama-lama ya Pak, kita langsung to the point, kita langsung bahas. Oke, Desa Go Digital dari Mobilecom. Mobilecom itu apa sih? Nah, Mobilecom adalah mitra Apenas untuk membuat aplikasi desa kita. Jadi nanti desa kita ini untuk apa? Untuk kemajuan BPD dan pasti dari level perangkat desa sampai ke masyarakat desa. Oke, next. Nah, sedikit tentang perusahaan Mobilecom sendiri, perusahaan apa sih? Sebenarnya kita core-nya itu adalah IT. Nah, perusahaan IT kita adalah dua bisnis, yaitu penyedia hardware dan pembuatan software. Nah, mitra-mitra kita juga ada di BCA, kita juga bikinin sistemnya, banking dan insurance atau logistik juga ada. Termasuk untuk kemajuan Apenas beserta desa-desa, kita juga buatkan aplikasi yang custom dari awal ya Pak ya, kita kerjakan sampai sekarang. Semoga nanti para DPD tertarik dengan aplikasinya, langsung pakai, langsung optimalisasi untuk BUMDes dan yang lain. Oke, next. Nah, tujuan aplikasi desa kita tuh apa sih? Kita bikin buat apa? Nah, yang pertama adalah pusat data binaan Apenas. Jadi data itu sudah terorganisir ya Pak ya, terpusat. Jadi kita bisa cek, oh data Apenas itu ternyata ada ya, ada big datanya. Selanjutnya untuk apa big data itu? Untuk sarana peningkatan adopsi teknologi dan informasi di level desa. Selanjutnya persebaran informasi dua arah dan wadah apresiasi dan wadah untuk perangkat desa dan masyarakat desa jika ada pengaduan atau apa gitu. Selanjutnya untuk yang paling penting adalah untuk cuannya, ekspansi BUMDes dan UMKM. Jadi sekarang mungkin udah banyak yang berjalan ya Pak ya, BUMDes gitu. Tapi belum ada aplikasi yang mengkoneksikan antara BUMDes A, B, C, D se-Indonesia. Nah, di sini nanti juga ada e-commerce-nya. Jadi kita juga berintegrasi, berkoneksi dengan e-commerce Bukalapak. Jadi untuk experience-nya nanti jadi lebih gampang, user friendly. Jadi Bapak Ibu itu cepat ngertinya. Oh, zaman sekarang kan semua udah canggih ya Pak ya, udah main check out di e-commerce. Jadi nanti tol asing yang dari Brebes tadi kata Bapak ya bisa sampai ke Sulawesi. Jadi semua terkoneksi. Next. Nah, terus dukungan yang dapat diberikan oleh platform desa kita ini apa sih? Kalau tadi kan tujuan, sekarang dukungannya. Yang pertama ekspansi BUMDes dan UMKM desa. Karena nantinya kalau hanya sekedar di daerah, misalkan desa di Bandung, cuma daerah Bandung aja nih, jadi belum luas ya Pak ya jangkauannya. Tapi kalau kita masukkan ke dalam satu aplikasi, yang mana nantinya semua daerah, baik itu dari Sabang sampai Merauke, itu bisa check out, itu bisa beli, saling bisa jual, dan saling bisa beli di situ satu sama lain. Yang itu kita bikin nanti sistemnya closed loop, tertutup untuk anggota DPD se-Indonesia aja. Selanjutnya peningkatan wawasan dan literasi digital. Nah, ini penting juga untuk level perangkat desa sampai masyarakat desa, karena nanti di sini ada yang namanya BIMTEK, seperti acara hari ini ada BIMTEK dan untuk uji kompetensi. Nah, jadi nanti pembayarannya pun langsung di sini. Jadi semua terorganisir, masuk ke kalender Bapak dan Ibu. Misalkan nih, oh ada BIMTEK 2 bulan lagi, terus bayarnya biasanya mungkin masih manual atau gimana Pak Ketum? Masih manual transfer ya. Kalau di sini langsung ke generate, langsung ada payment gateway-nya. Mungkin mau pakai OVO, Shopee Pay, jadi semuanya lebih dimudahkan gitu. Nah, untuk uji kompetensinya pun juga ada. Nanti mau kelasnya yang berbayar atau gratis pun bisa langsung di
berkolaborasi dengan yang namanya perusahaan internet, yang mana nanti jangkauannya selagi masih ada tower listrik PLN itu kabel optiknya bisa ditarik. Jadi tidak barriernya bisa tertuntaskan lah dengan itu. Oke, selanjutnya wadah aspirasi dan pengaduan level desa agar terkoneksi ke pusat. Terus persebaran informasi yang merata untuk mencapai kesejahteraan sosial, itu untuk di bidang sosial. Selanjutnya di bidang pendidikan yang tadi kita info ada yang namanya program BIMTEK. Jadi semua akan terkoordinasi, jadi sistemnya one stop shopping ya Pak ya, one stop solution. Di satu aplikasi itu bisa mencakup semua kegiatan Bapak dan Ibu. Jadi nggak repot-repot lagi, transfer dulu, pokoknya semua ke-generate, terus masuk ke tanggal Google Calendar-nya otomatis. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pembekalan berbasis potensi lokal. Ya ini seperti uji kompetensi juga ya Pak. Oke, selanjutnya untuk organisasi meningkatkan kompetensi pengurus dan seluruh anggota PNS. Selanjutnya juga membangun jaringan kerjasama. Nah yang terpenting ini ekonominya, bener nggak Pak? Ekonominya biar bertumbuh di desa itu seperti apa sih? APNAS kan pembantu organisasi ABDESI juga ya Pak ya, Asosiasi Kepala Desa, bener ya Pak? Nah gimana caranya kita mengarahkan desa-desa itu BUMDesnya itu tepat tujuan, bener nggak Pak? Kadang mungkin pernah dengar juga buka galon atau buka fotokopian cuma sebulan 2 bulan harus tutup karena modal nggak balik, bener nggak Bapak Ibu? Ya mungkin ada kendala-kendala seperti itu yang bisa kita bantu dengan aplikasi ini agar hal-hal yang sebelumnya terjadi atau belum pernah terpecahkan ya Pak ya bisa terpecahkan oleh aplikasi. Oke, next. Yang paling penting itu kita ada tambahan Pak. Ini kemarin kita juga pernah meeting ya Pak Indra yang minggu lalu ya tentang kendaraan listrik. Mungkin tadi juga ada kata sambutan dari Pak Maksud ya Pak ya, yang ketua IMI ya, Ikatan Motor Indonesia. Mungkin Bapak Ibu juga tahu. Jadi kita membuka juga kesempatan kerja baru dengan membawa potensi bisnis kendaraan listrik. Nah, kan kalau zaman sekarang tuh ya Pak, saya baru baca berita yang kemarin katanya kalau motor listrik itu diberi subsidi 6,5 juta, benar nggak Pak? Itu kalau ada yang namanya database. Selanjutnya pendaftaran BIMTEK dan peningkatan kompetensi. Terus e-commerce BUMDes, UMKM dan pintu PPOB, misalkan buat bayar listrik, bayar BPJS dan yang lainnya. Jadi di situ juga ada nanti. Selanjutnya juga sistem informasi desa dan aspirasi perangkat desa serta masyarakat desa. Dan yang tak kalah penting yang sekarang lagi happening, mungkin di G20 ya Pak yang di Bali kemarin, gerakan 20 udah diinfo juga dan didorong oleh pemerintah untuk go green, menghindari karbonisasi dan decarbonization. Kita pakai motor listrik ya, lebih mempermudah untuk pembayaran bensinnya juga, menghemat. Kesempatan kerja melalui proyek kendaraan listrik. Nanti seperti apa aplikasinya nanti kita info. Next. Oke, selanjutnya siapa yang akan mendapatkan mendapatkan manfaat dari aplikasi desa kita ini? Pasti Bapak Ibu DPD buat saya apa ya, itu lebih ke personal mungkin ya Pak dan yang lainnya. Yang pertama adalah mungkin kalau dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mungkin mereka bisa lihat dari sisi helikopter view-nya ya Pak ya. Oh kalau sudah ada data bisa ya, oh ternyata Sulawesi itu bakal lebih ke kalau Padang mungkin lebih ke kuliner atau yang lainnya lah. Tegal, Brebes mungkin ke telur asin gitu. Jadi mereka bisa cek secara dari atasnya helikopter view. Selanjutnya untuk BPD, Badan Pemasyarakatan Desa, untuk pengurus-pengurusnya. Karena apa, nanti pengurusnya juga bisa berjualan dan maintenance juga di situ. Maintenance aplikasinya, ibarat kata kan Bapak Ibu pasti jadi super adminnya nanti bagian DPP, DPC, atau DPD apa ya namanya. Nah selanjutnya untuk masyarakat desa ini paling penting karena kita kan ada namanya knowledge ya Pak ya, pengetahuan untuk sampai ke masyarakat desa. Nah ini tampilan aplikasinya Pak, tampilan UX-nya desa kita. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat untuk agak ngeblur ya. Saya jelasin aja. Mungkin ini untuk BIMTEK dan untuk uji kompetensi dan juga ada e-commerce-nya. E-commerce-nya memang belum running karena mungkin kita juga butuh data ya dari Bapak Ibu nanti untuk kita masukin ke sini.
login. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini tampilan webnya untuk admin. Jadi kalau misalkan untuk admin itu nggak bisa di-handle handphonenya, karena kan banyak data yang bisa ditarik kalau data admin dari DPP, DPC ataupun yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat jenis kelamin di desa itu atau di daerah itu banyaknya perempuan atau laki-laki. Terus potensi penjualannya yang bagus seperti apa? Karena kan desa ini kebanyakan anak-anak. Kita jualan apa nih? Nah, kita bisa mapping, kita bisa periksa data analisnya dari aplikasi ini. Dan untuk admin itu berbasis web ya Bapak Ibu ya, karena memang nggak kuat kalau di handphone, takut meledak semuanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang paling penting nih Pak, kita mengikuti dorongan dari pemerintah ya, kalau bisa semuanya berubah menjadi motor yang biasa, jadi motor listrik. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau bisa, makanya disubsidi dengan 6,5 juta itu. Nah, terus kita bisa apa sih kalau terjadinya misalkan kita udah beli motor listriknya, terus apa ekspansinya untuk desa-desa? Yang pertama kita mau bikin yang namanya bike-nya, jadi gojeknya pakai motor listrik. Swap baterai itu berlangganannya 30.000, itu bisa dipakai 1 bulan. Jadi cuma ibarat kata kita subscription 30.000 tapi bisa diganti lagi kalau habis, kita ganti di tempat yang terdekat. Misalkan mungkin Bapak Ibu bisa lihat powerbank yang di mall-mall ya, biasanya kan ada tuh Pak, kita colokin powerbank, kita pinjam, habis itu kita taruh di mall yang lain kayak gitu. Jadi sekarang sudah mulai merambah mulai banyak. Terus groom food atau groom goods, jadi bisa foodnya, ada makanannya, terus lebih ke barangnya, terus rental, wallet, sama swaps. Baterai swap itu penukaran baterai. Oke, next. Nah, terus dari tadi banyak ngomong panjang lebar nih, terus gimana bagi desa-desa, kembali lagi desa-desa yang internetnya tidak mendukung. Nah, dengan kita Mobilecom bekerja sama dengan anak usahanya PLN, kita harap setiap yang punya punya listrik itu bisa ditarik fiber optiknya. Jadi semua dari Sabang sampai Merauke harusnya bisa pakai aplikasi itu, karena kita sudah kerjasama dengan Icon Plus. Bisa nanti dicari juga. Selanjutnya, nah ini juga saya kan sebagai perwakilan ya Pak ya, nama saya Reti dari Mobilecom. Nah ini manajemen kita bersama Pak Indra dan Pak Wamen ya Pak ya, Pak Wamen Pak Budi gitu, sudah pernah sosialisasi dan audiensi juga untuk aplikasi ini. Jadi sebenarnya aplikasi ini hanya untuk refreshing untuk Bapak dan Ibu, biar tahu lagi, oh iya kita punya aplikasi yang namanya desa kita. Kenapa kita nggak coba masukin data untuk apa kedepannya, untuk ekspansi dan UMKM dan untuk menghasilkan potensi-potensi baru di desa masing-masing. Oke, jadi go digital, go global. Insya Allah semoga setelah go digital di nasional bisa ke global ya Bapak Ibu ya. Next. Oke, ini penutupnya, bersama wujudkan misi strategis untuk pembangunan pemberdayaan potensi desa secara digital dan merata. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan pemaparan kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Q&A. Kita Q&A dulu, mungkin Pak Ketum nih. Oh, filenya. File ini ya Pak. Presentasi boleh Pak? Pak Ketum mungkin ada yang ditanyakan Pak Ketum atau yang lainnya? Oh, masih dipikirin. Saya tunggu berapa menit Pak? Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau kenalan sama saya gitu? Nggak ada Pak? Ibu? Kenapa Pak? Nggak bisa dulu, nggak bisa
Pak Sekjen kenal dengan Pak Ketum nih. Nama saya adalah Aceh Yudhistira Wangsa, kebetulan dari Jawa Barat. Dan kebetulan juga kami sudah bekerja sama dengan Apenas dalam proses UKM dan pemberdayaan yang memang mungkin bisa bersinergi dengan digital ini, karena saya sendiri adalah Ketua Umum Himpunas itu Himpunan Pelaku Usaha Nasional. Kebetulan nama panggilannya saya Aceh Yudhistira, tapi dipanggilnya Api ya. Panggilan sayanya Api. Alhamdulillah nanti dengan Apenas ini kita bekerja sama di mana para pelaku usaha yang ada di beberapa daerah di tingkatan grassroots. Apalagi kalau seandainya Mobile.com ini sudah mempersiapkan beberapa e-commerce, juga mungkin marketplace ya. Terus PPOB-nya juga mungkin nanti kita bisa tinggal bersinergi lah. Mudah-mudahan dengan Mobile.com ini kerjasama Apenas, Himpunas juga Mobile.com ini, saya yakin kita harus betul-betul memakai digital, karena ketika kita selangkah saja dalam digital itu kita tertinggal, 1000 langkah kita akan tertinggal dalam sistem ekonomi kita. Mudah-mudahan, cuman mungkin nanti Mbak pertanyaan dari saya, permudah sedemikian rupa agar nanti digital ini ataupun menuju era digital ini, para PPD nasional yang kemungkinan PPD-PPD yang ada di Jawa Barat juga di seluruh Indonesia betul-betul tertarik. Benar. Karena pada dasarnya sekarang yang menjadi pertanyaan dari kami, yang dikatakan kaum kolonial ya, bukan milenial. Senior ya Pak? Ya senior, tapi bukan seneng istri orang gitu kan. Baby boomer. Jadi dulu pernah dalam digital ini rata-rata orang malas gitu. Padahal manfaatnya itu sangat tinggi. Makanya dengan hadirnya Mobile.com, mudah-mudahan bisa membantu Apenas lebih jaya, lebih maju, bersinergi, apalagi dengan Himpunas. Insya Allah kerjasama kita, support kita, Pak Sekjen juga dengan Pak Ketum, mudah-mudahan Apenas yang ada di seluruh Indonesia betul-betul paham dengan Desa Go Digital. Amin. Kita dapat semangat dari Pak Himpunas Pak Aceh Pak ya. Ya, oke, terima kasih ya Pak ya masukannya, karena zaman sekarang kalau nggak kolaps kita kolaps ya Pak ya. Kita harus kolaborasi sistemnya sekarang. Jadi kenapa kita melihat Apenas, kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama ya Pak ya. Jadi kenapa kita bikin aplikasi desa kita berharapnya penetrasi untuk sampai ke level bawahnya, sampai ke level masyarakat desanya benar-benar terjadi sebelum tahun 2023 udah mepet ya Pak ya. Setidaknya awal Januari kita udah ada data ya Pak yang disampaikan ke Mobile.com. Jadi kita bisa migrasi datanya Pak. Mungkin tadi menjawab pertanyaan dari Pak Aceh juga, kenapa orang-orang zaman kolonial ya Bapak bilang ya agak susah, karena mungkin untuk transformasinya Pak, mengkonvertnya yang biasanya konvensional untuk awalnya memang agak susah Pak, karena kan kita migrasi data dulu. Tapi insya Allah setelah migrasi data selesai, mungkin yang makan waktu itu ya Pak, setelahnya kita akan dapat penantian yang ibarat kata bersakit-sakit dahulu baru berenang-renang kemudian. Ya, Apenas harus menjadi duta digital. Setuju? Oke. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Masih ada waktunya Pak? Udah. Oke. Mungkin udah cukup waktunya. Kami terima kasih dari Mobile.com. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan kisah tentang desa sukses, kemudian desanya indah, duitnya banyak, ya. Gimana ceritanya? BPD-nya sejahtera, gitu kan? Apalagi BUMDes-nya berkembang pesat, ya. Itu ada. Ya, mungkin di Jawa Tengah juga ada, Jawa Timur ada, Bali ada, dan lain sebagainya ada. Nanti hari ini kita mengundang salah satu pengurus DPP, yaitu Waka dari daerah Bali, yaitu Bapak Ikomam Warsa SPD MSI, untuk bisa
menceritakan pengalaman beliau bagaimana potensi desa itu, karena Bali ini unik ya. Bali ini tidak hanya mengikuti aturan pemerintah, tapi juga adat juga Pak ya, kental juga adatnya, tapi kedua-duanya bisa bersinergi. Silakan Pak Koma untuk maju ke depan. Kita berikan aplaus untuk Pak Koma. Kurang lebih 45 menit ke depan beliau akan ada di depan Pak. Tinggal pilih Pak yang itu Pak Fiknya. Itu goblok. Nah, sebentar Pak. Mau berdiri atau duduk di depan? Berdiri aja. Mau pakai mic yang ini aja. Saya kasih ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk Indonesia. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Ketum, Pak Sekjen, para waka di seluruh Indonesia. Pak Adi, ya selamat datang Pak Adi, ya dari Sulawesi. Terima kasih juga pada pembawa acara atas kesempatannya. Yang pertama perlu saya sampaikan, saya dari Bali, di kaki Gunung Agung, paling timur Pulau Bali. Nama saya Koma Warsa, sudah sampaikan tadi, tapi saya bukan narasumber, ya, bukan juga narapidana. Ingat. Pertama-tama saya hormati Pak Ketum, Pak Sekjen yang sudah menyiapkan luar biasa. Bagaimana kita berdesa, bagaimana kita ber-PPD lewat payung Apetnas. Karena Apetnas itulah yang bisa mengumpulkan kita dari Sabang sampai Merauke, sehingga kita kumpul di sini menjadi satu saudara di bawah payung bendera merah putih dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai panji-panji Pancasila. Saya akan ceritakan sedikit. Kebetulan saya adalah ketua BPD di Desa Kumpatan dekat Besakih. Kalau Bapak Ibu pernah ke Pulau Bali, kalau ke Besakih pasti lewat desa saya. Kebetulan saya ketua BPD sudah 2 periode, dan kebetulan juga saya sebagai guru adat, kalau di Bali namanya bendesa adat. Saya jadi bendesa adat di desa saya, jadi ketua BPD. Aneh, ya, aneh memang. Tetapi kenyataannya itulah yang terjadi di Bali, Bapak Ibu. Di Bali adalah memang apa yang disampaikan oleh Bapak pembawa acara yang ganteng tadi, itu adalah satu keunikan. Karena satu-satunya desa, satu-satunya pulau atau provinsi di Indonesia memiliki 2 desa yang diakui oleh negara. Ya, yang pertama desa dinas yang disebut dengan perbekel. Kalau di Indonesia namanya kepala desa, kalau di Bali namanya perbekel. Dan satu desa namanya desa adat yang dipimpin oleh pendesa. Satu desa dinas dipimpin oleh seorang perbekel, satu desa adat dipimpin oleh seorang pendesa. Di bawah satu dinas juga, dinasnya berbeda. Kalau desa adat di bawah dinas PMA, dinas kemajuan masyarakat adat, sedangkan desa dinas di bawah sama ya dinas apa namanya kalau di Bapak Ibu? Dinas pemerintahan desa, betul. Nah itu, keduanya berjalan sinergi, tidak ada yang ini. Dan di Provinsi Bali, desa adat dan desa dinas itu dianggap sebagai bapak dan ibu. Desa adat ibunya, desa dinas bapaknya. Di situ akan menjadi satu keluarga yang harmonis dan sama-sama mendapat anggaran. Sama-sama mendapat anggaran, Bapak Ibu. Desa adat mendapat anggaran dari pemerintah Provinsi Bali, kalau desa dinas dari pusat langsung dan dari pembagian pajak. Nah, sangat berterima kasih sekali dan bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika
kita berbicara desa, BPD itu harus tahu aturan, harus mumpuni aturan. Ya, literasi aturan itu penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kita berkomunikasi lewat apa? Lewat organisasi besar kita yang namanya APEDAS yang luar biasa. Ya, disinilah kita bersinergi, berkomunikasi, bersharing. Ya, antara desa A di Jawa dengan desa B dan C itu akan kadang-kadang berbeda. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita berbicara BPD jangan hanya bisa untuk kesejahteraan. Bagaimana caranya supaya lebih sejahtera? Kita harus membangun desa dengan meningkatkan APBDes. Salah satunya Bapak Ibu, kalau di desa di Provinsi Bali, ya saya sebutkan, ada desa kalau kira-kira dikelola desa ada dan juga dikelola desa dinas. Itu 1 bulan itu bisa miliaran. Aset apa? Hasilnya namanya desa utuh. Perbekalan utuh dan desa adat utuh. Tadi saya di WA sama bendesanya. Tadi diajak main para layang di situ. Tahu Bapak Ibu pernah ke Bali di Pantai Pendawa? Pantai Pendawa itu adalah pantai yang curam sekali, tebing. Itu dibuat oleh desa adat bersama desa dinas menjadi jalan luar biasa indah. Itu. Dan hal-hal yang tidak mungkin bisa dijadikan menjadi daya tarik wisata dan menghasilkan banyak uang. Tahu nggak Bapak Ibu? Di Kabupaten Bandung rata-rata BPD-nya dapat penghasilan per bulan 7 juta. Itu di Bandung, Kabupaten Bandung. 7 juta, saya bukan ngecap, tidak. Kalau saya nggak usah kecil masih. Ya, malu saya menyampaikan. Tapi Kabupaten Bandung 7 juta. Ya, para desanya atau perbekalnya tunjangannya saja 13 juta. Itu Kabupaten Bandung. Tetapi ketika pandemi, Bapak Ibu tahu enggak? Kolek Bandung itu karena pariwisata mati. Itu. Jadi bagaimana caranya supaya BPD kita berperan? Karena peran BPD sangat. Jangan kita berbicara tentang aturan, tapi kita tidak pernah membaca aturan minimal Permendagri 110 itu kita kuasai, sehingga kita berdebat dengan kepala desa dalam arti membangun desa tidak kedar dan tidak kalah. Artinya kita pegang senjata. Bagaimana aturannya? Seperti apa yang Bapak Ketum sampaikan tadi? Kan aneh ketika kepala desa mau memecah BPD itu adalah luar biasa literasi tentang Permendagri, aturan undang-undang itu tidak pernah dibaca. Ya. Dan BPD juga mau. Berarti keduanya sama gitu. Sama-sama tidak pegang aturan. Ya, sama halnya kalau di desa itu adalah sebuah kendaraan. Minimal nakodanya itu punya SIM. Aturan punya. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Ya, ada juga menjual lokal jenius kearifan lokal Bali seperti Desa Liburan. Mungkin Pak Sekjen pernah ke sana jalan-jalan. Itu asli masih Bali zaman dulu masih dipertahankan. Masih dipertahankan. Tidak ada yang namanya buat garasi di depan, tidak ada. Masih ada angkot-angkot asli masih Bali. Rame, penghasilannya luar biasa juga. Hanya menjual kearifan lokal jenius dari desa itu. Saya yakin di seluruh Indonesia memiliki satu lokal jenius yang bisa ditata, dikelola. Dan kalau Bapak Ibu buka tentang Edelweiss di kaki Gunung Agung kira-kira 4 kilo dari kawah Gunung Agung. Sebenarnya itu tidak ada yang mau ke sana. Waktu Gunung Agung meletus saya ke sana antar teman-teman. Udah asapnya udah di atas. Tapi siap-siap lari kan. Tapi ramai sekali apa yang dibuat Edelweiss itu. Taman Kasna. Anak-anak muda membangun. Ramai luar biasa. Karcisnya masuk 25.000. Penghasilnya luar biasa padahal di kaki Gunung Agung. Saya yakin bisa semuanya. Ya, di tangan Bapak Ibu
selaku penggerak desa, sebagai pemerintahan desa. Kalau kita berbicara pemerintahan desa, kita terlibat di situ selaku BPD. Kalau kita ngomong pemerintah desa, kita adalah sebagai pengawas, monitor tentang jalannya pemerintah. Kebetulan saya ketua BPD juga. Jika kalau kita kumpul antara kata BPD, ada bendesa, saya juga bisa ngomong tentang bendesa, yaitu tentang desa adat. Tidak pernah ribut, selalu bersinergi, karena sama-sama punya dinas, ya, sama-sama pegang anggaran, sama-sama ada regulasi. Itu berjalan seiring. Ya, sudah diberikan kue dari pemerintah, kita jangan ribut. Tetapi tetap, ya, disinilah tempat kita, ya Bapak Ibu, disinilah tempat kita menyatukan persaudaraan kita. Dari Sabang sampai Merauke, saya tidak kenal dengan Pak Tunda. Ketika saya berapetnas, kenal sama Pak Jide dan tidak kenal saya. Tapi ketika Juknis, saya kenal ini. Sama Pak Adi, saya ke Sulawesi dijemput sama Pak Adi. Oh ternyata Indonesia itu ada di genggaman, apalagi desa digital. Ya, desa itu ada di satu genggaman, tanda tangan lewat HP. Itu ada salah satu desa di Bali namanya Desa Ude. Kepala desanya protokolnya sekarang di sini. Tadi saya di WA, saya di Jakarta. Berhari-hari Warawiri Jakarta, jalan tetap surat keterangannya jalan Bapak Ibu. Tinggal klik langsung di free, tanda tangan sudah jalan. Tidak ada menghambat. Itu desa dalam genggaman, desa digital. Ya, literasi transformasi digital itu penting sekali. Ya, kita akan menjadi satu pecundang ketika kita tidak tahu digital, menjadi pecundang. Ya, lebih jelek dari orang yang kalah, kan gitu kan? Saya yakin Indonesia akan menjadi hebat ketika desa-desa hebat. Ketika desanya itu morat-marit, saya yakin Indonesia akan sudah menjadi maju. Karena majunya Indonesia karena desanya. Desa itu sejahtera semuanya. Membangun negeri ini, membangun desa dari desa. Itu tentang tentang desa di Bali. Saya yakin ya Bapak Ibu juga lebih hebat ya. Karena kami di Bali hanya tahu di Bali, saya akan ceritakan di Bali. Bukan ingin menyombongkan daerah kami, tidak. Sedikit pun tidak ada ingin menyombongkan daerah kami, tidak. Karena berbagi, ikhlas berbagi, rela memberi. Itulah satu ajaran. Kalau ajaran saya namanya takwa masih. Aku adalah kamu. Sehingga sama, ya. Itu adalah konsep-konsep Bapak Ibu. Karena konsep ajaran saya di Bali yang biasanya Trihi Tekarana mungkin sudah pernah dengar hubungan. Yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, ya, dengan Allah kita saya Widi, ya, dengan Tuhan Yesus dan sebagainya. Tetap kita itu sebuah keyakinan. Ketika hubungan manusia dengan manusia itu tetap terjadi. Ketika komunikasi itu terputus, saya yakin aliran air akan terputus juga. Itu. Jadi hubungan manusia dengan manusia, ya, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan yang menjadi apeknas, hubungan manusia yang bekerja di kementerian, yang bekerja di kementerian desa, tetap ada komunikasi. Ya, caranya apa? Ya, lewat apeknas. Apeknas inilah yang bisa, ya, sebagai saluran komunikasi, bagaimana keinginan-keinginan desa itu, ya, supaya bisa direkam oleh kementerian. Kementerian kan tidak sebuah hafal. Ya di desa Papua bagaimana, ya di desa Sumatera bagaimana. Lewat inilah kita berkomunikasi. Setelah itu hubungan manusia dengan Allah. Tadi saya terasa gempa, saya turun langsung ke Pak Sekjen. Gempa, terasa gempa, takut saya langsung turun, ya, goyang di lantai 3, yaitu. Nah, hubungan manusia dengan alam yang terjadi, ya itulah konsep ajaran orang Bali itu kan. Itu Bapak Ibu sekapur sirih pengalaman saya. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak ada maksud menyombongkan diri atau saya menjadi narasumber di sini.
Ya, saya sama dengan Bapak Ibu selaku BPD. Ya, kebetulan saya juga ada pekerjaan tetap saya seorang guru, Bapak Ibu. Ya, seorang guru. Nanti siapa teman-teman saudara-saudara saya di seluruh Indonesia kalau datang ke Bali telepon saya, ya pasti saya akan kabarin ya. Gitu. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Saya merasa bahagia sekali ketika saya bisa berbicara dan Bapak Ibu mau mendengarkan, ya minimal mau mendengarkan itulah sebuah pahala buat saya. Itu dari saya. Assalamualaikum. Saya akhiri dengan Prabu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau sharing, silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu sharing dari daerah masing-masing boleh ya. Ada? Tadi dari Bali. Dari yang jauh, mana jauh dari timur dulu. Daerah timur. Pak dari mana Pak? Babel. Oh baru nyampe. Ya kasihan. Dari Jawa Timur dulu. Kita mintakan sharing-sharing dari Jawa Timur. Boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ini langsung saja dari kita Jawa Timur. Tadi kalau dari Bapak-Bapak dari ada tempat tadi luar biasa, termasuk dari Bali tadi. Pak siapa tadi ya? Pak Komang, nanti jangan lupa Pak setiap ini kita bisa dikasih kontak bersenyum. Jadi karena jenengan tadi sudah mati-mati kalau main bisa menghubungi, tapi kita belum tahu kontak persen kan. Kabupaten ini terkait di Blitar. Untuk di Blitar langsung saja ini kami Apetnas Blitar. Ini ada ide dan sudah diaktualkan, namanya BUMD. Jadi Badan Usaha Milik BPD, bahasa seperti itu. Jadi ini dasarnya kita ini dari teman-teman ya, timbul semacam sharing. Ini BPD ini kan periodenya sampai 6 tahun begitu ya. Di situ ada yang kelas 3, ada yang baru kelas 1, ada yang kelas 2. Terus kemudian kita berpikir, seandainya kita ini sudah kompak, terus teman-teman ini sudah tidak menjabat lagi dengan jadi BPD, ini bagaimana? Akhirnya kita sepakat punya wadah, yaitu badan usaha tadi. Dan di Blitar ini ada namanya warung BPD ya. Mungkin Pak Deden sudah ada foto-fotonya ya. Jadi kita ini mengadopsi dari BUMDes, karena di Blitar sendiri tidak semuanya di desa itu BUMDesnya jalan. Padahal potensi desa itu banyak sekali, mulai dari pariwisata maupun kuliner, banyak sekali. Nah ini BPD ini kan lebih pintar harusnya, karena sudah tersebar di berbagai wilayah desa. Akhirnya bagaimana potensi desa, baik itu penghasilan kuliner atau semacamnya, ini bisa kita wadai. Akhirnya kita sewa rukun, dan alhamdulillah kita BPD, semua BPD yang ada di Blitar mayoritas itu nanam saham seperti itu. Alhamdulillah terkumpul, nggak banyak-banyak, cuma 100 waktu itu. Kita bisa sewa 3 rukun sebenarnya. Di situ masing-masing perwakilan BPD itu dari desa ada yang punya kopi, kita tampung, kita bikinkan etalase. Ada yang bikin keset, kita tampung. Terus ada yang punya sablon, kita tampung semua. Jadi ketika ini pelajaran pertama ketika waktu Lebaran kemarin, bagaimana caranya kita ini bisa menghasilkan namanya uang tadi. Akhirnya di Sorong itu kita bagi 3, 1 untuk sekretariat, 1 untuk toko sembako, dan 1 untuk warung.
karena kita terinspirasi Pak. Karena BPD setiap rapat itu butuh mampir, dan mampir itu biasanya kan belanjanya masuk ke toko orang, ke warung orang. Akhirnya kita bikin warung sendiri, sehingga kita musyawarah, kopi bayar ke BPD, makan dari BPD, kita dapat income. Nah itu yang kita lakukan. Jika setiap pertemuan rapat PAC bisa di warung itu, rapat DPC bisa di situ. Karena income atau hasil dari pembelian itu masuk kembali ke warung untuk BPD. Jadi dari BPD, oleh BPD, dan untuk BPD. Tapi baru berjalan hampir 10 bulan. Karyawannya baru 2. Nah, ini yang kita kelola. Harapan kita nantinya semua orang itu bisa membawa produk dan kita jual, kita saling tukar begitu. Sehingga waktu lebaran setiap BPD itu pesan parcel yang ke warung itu. Akhirnya kita bisa mengelola sehingga BPD juga punya penghasilan dan membangkitkan ekonomi yang ada di desa-desa. Ini baru proses awal Pak. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana ikatan emosional BPD setelah tidak menjadi BPD itu masih ada ikatan. Itu harapannya. Dan ini mudah-mudahan ini bisa dijadikan bahan untuk teman-teman. Memang belum secara meratanya belum profit secara besar, baru proses. Tapi yang penting dari teman-teman yang tadi yang disampaikan tadi dari program desa kita mobil tadi, ini saya juga terinspirasi bagaimana yang sifatnya yang sudah kita lakukan ini kan masih manual. Kalau sudah kita bikin aplikasi mungkin bisa dikoneksikan di internal di kota kita Jawa Timur, bahkan ke teman-teman sampai ke Brebes tadi. Ya kan, ya barangkali nanti ada pesen telur Brebes bisa masuk ke warung kan begitu. Saya berharap nanti teman-teman bisa bersinergi ya. Apalagi ini kita sudah mulai tambah kenal tambah ini Pak. Mungkin ini salah satu awal bagaimana kita bisa berkomunikasi dan bisa nanti ujung-ujungnya bisa menghasilkan cuma tadi. Karena saya yakin BPD di masing-masing ini tidak akan jalan kalau logistik tidak jalan. Karena salah satu yang membuat BPD jalan itu manajerial keuangannya harus jalan. Karena banyak sekali mau rapat tidak bisa, mau melakukan ini tidak bisa karena administrasinya atau harus urunan macam-macam. Tapi kalau BPD punya istilahnya itu keuangan sendiri, semuanya serba bisa. Termasuk kita datang sendiri ke sini juga seperti itu dari hasil pengelolaan bukti tadi. Itu saja dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus dan Jawa Timur sudah bisa menggaji 2 karyawan, alhamdulillah. Kita doakan di ulang tahunnya bisa menggaji 10 orang. Amin. Ya. Ada pengusaha sawit di sini. Kita mintakan untuk cerita-cerita. Silakan Pak. Dari mana Pak? Kalimantan Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketum dan Bapak Sekjen. Perkenalkan Pak, nama saya Samsul Arifin dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kami dari Kabupaten kecil yaitu Kota Waringin Barat. Saya ini bingung Pak, tadi suruh maju ini suruh cerita apa. Jadi sedikit aja Pak. Kalau di tempat kami di Kabupaten Kota Waringin Barat itu usahanya hampir 90% itu petani kelapa sawit Pak. Jadi kalau di desa kami sebagian desanya itu
usahanya jual beli TBS kelapa sawit, Pak. Jadi kita desa bersama BUMDes bekerja sama untuk menampung TBS petani kelapa sawit, dan kita bekerja sama dengan perusahaan kelapa sawit yang berada di wilayah Petawan Barat maupun di Petawan Timur. Jadi sedikit banyak masukan BUMDes itu berasal dari kerjasama antara BUMDes dengan pemerintah desa maupun perusahaan, Pak, seperti itu. Selebihnya mungkin ada sedikit yang seperti pertanian maupun tanaman kultura, Pak, seperti itu. Jadi kalau garis besarnya di Kota Waringin Barat itu kita petaninya petani kelapa sawit, Pak. Mungkin itu, Pak, sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kobar. Ada lagi yang mau sharing-sharing dari BPD, dari desa mana lagi? Bangka? Mana Bangka? Bangka? Ceritakan kebahagiaannya. Mana Bangka? Bapak dari mana, Pak? Bangka juga? Pak Ketua ini baru datang atau Bapak dari Bangka? Kalimantan Tengah. Bangka dulu ya. Yang mana? Sweden yang mana dulu? Yang mau sampai? Bangka, Pak? Yang dari tadi kan sudah dari tadi, silakan ceritakan. Ada potensi apa yang baik-baiklah kita ceritakan ya. Kalau yang baik nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Provinsi Bangka Belitung, tepatnya dari Pulau Belitung, dari Kabupaten Belitung Timur. Yang ingin kami sampaikan perihal mengenai Belitung Timur, dulu tahun 80-an Pulau Bangka Belitung itu terkenal dengan timah. Salah satu penghasil timah di Indonesia yang menjadikan income yang cukup besar untuk negara Republik Indonesia itu. Namun sekian tahun berjalan, tepatnya di 92 itu pasca kejatuhannya timah di Pulau Bangka dan Belitung, sehingga terjadilah ekonomi di daerah Bangka Belitung menjadi turun. Nah, kami dari BPD setelah terjadi seperti ini, beberapa potensi selain timah, meskipun saat ini masyarakat kami juga masih melimbang timah. Kalau timah itu melimbang itu mencari timah. Tentunya kalau di Pulau Bangka Belitung itu masyarakatnya semuanya lulusan kesehatan, Pak. Rata-rata lulusan kesehatan dan perawatan. Jadi istilah Belitung atau Bangka itu pegawai timah itu tukang suntik. Tukang suntik itu perawat kan, tapi bukan perawat, karena sistem pengambil timahnya metode bor di dalam tanah. Jadi sistem kalau di sana namanya suntik. Jadi sebagian besar tadi masih sebagai penimbang timah. Nah, karena pasca timah ini semakin mengecil, muncullah potensi-potensi yang saat ini BPD bekerjasama dengan desa memberikan masukan
Selain dari seperti yang di Kalimantan tadi bilang ada sawit, nah kami juga sebagian ada sawit. Metodenya hampir sama. Nah yang saat ini yang lagi digalakkan di Belitung Timur adalah budidaya udang faname, Pak. Budidaya udang itu karena hampir 80% Pulau Belitung ini pesisir pantai. Jadi satu tahun terakhir ini sudah bekerja sama dengan pihak luar, dengan investor dan bekerjasama dengan Polres dan desa, sehingga mereka menanamkan modal di kami untuk budidaya udang faname. Dan syukur alhamdulillah pada tahun 2022 ini sebagian desa sudah mendapatkan hasilnya, dan itu rata-rata per siklus mereka rata-rata dapat satu kali panen itu untuk desanya bagi hasil kurang lebih sekitar 20 sampai 30 juta. Jadi syukur alhamdulillah tadi mungkin kalau di Bali sudah bisa memberikan tunjangan atau pendapatan BPD yang 7 juta, ya kami masih di bawahnya sebenarnya Pak. Tapi alhamdulillah masih bersyukur karena kami masih bisa diberikan tunjangan di hasil-hasil seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sharingkan hari ini Pak, dalam untuk di Bangka Belitung. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Tadi dari Bangka Belitung udang faname ya. Jadi kalau dari Brebes mau udang barter dengan telur ya. Setelah ini saya minta dari Brebes ya, tapi ada tambahan dulu dari pengusaha sawit ini. Satu desa sawit semua ini, jadi minyak aman. Mohon maaf Pak Ketua Masjid, ini saya lupa tadi menyampaikan aspirasi dari khususnya dari Provinsi Kalimantan Tengah, DPC Kota Waringin Barat pada umumnya. Kami menyampaikan terutama untuk Pak Ketum dan Pak Sekjen Pak, terkait untuk Provinsi Kalimantan Tengah ini Pak, jumlahnya luas sekali Pak. Sampai hari ini baru ada 14 kabupaten dan 1 wali kota Pak. Nah harapan saya Provinsi Kalimantan Tengah ini isunya untuk pemekaran Pak, itu sudah berjalan hampir berapa tahun terakhir, tapi sampai hari ini belum ada titik terangnya. Bahkan malah yang terakhir Pak Ketum, justru yang sudah disahkan itu malah seperti Papua seperti itu. Kalimantan Tengah juga jauh Pak, juga luas. Kalau kami dari Kabupaten Kota Waringin Barat Pak, kalau mau ke ibu kota itu memerlukan waktu 10 jam Pak, 10 jam perjalanan darat untuk menuju ke ibu kota. Jadi kami mohon dukungan dari Pak Ketum untuk membantu, mendukung, mensukseskan untuk program pemekaran Provinsi Kota Waringin Raya. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak, terkait adanya moratorium pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan yang ditertibkan oleh KPU RI, kami mohon solusi Pak Ketum. Karena selama ini, mohon maaf, salah satu contoh di Kabupaten Kota Waringin Barat ini ada desa pemekaran dan itu sudah berjalan selama 2 tahun. Nah, dengan adanya moratorium tersebut, bahwa untuk pemekaran desa definitif akhirnya terkendala. Nah, dengan adanya terkendala tersebut, desa persiapan atau pemekaran yang merasa desanya yang dipemekaran merasa terbebani Pak untuk biaya operasional. Jadi kami mohon masukan dan dukungan, mudah-mudahan bisa disampaikan ke Kemendagri terkait masalah keluhan-keluhan yang ada di desa.
Mungkin itu Pak Ketum, terima kasih waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.